Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hai, ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Ini adalah lanjutan kabar mengenai si mantan ketua BEM ya. Yang saat ini mulai merambah dunia akting layar lebar. Ya, mungkin ingin jadi salah satu pemeran drama Cina ya yang saat ini banyak tayang di media sosial. Tetapi nih kata netizen, aktingnya terlalu kaku, macam anak kecil aja ya kan, sehingga kurang paten. Nggak alami gitu loh, mudah ditebak. Ya masa ngaku mobilnya dilacak pemerintah ya dengan dipasangi GPS. Lah, kok mudah kali dia menemukan GPS-nya, dengan enteng dia bikin konten, kata netizen. Aktingmu kurang paten, bro. Aduh, mudah ditebak aktingmu itu, koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mobilnya yang dipakai Mas Tio konon dipasang alat pelacak untuk mendeteksi kemana perginya. Ya, untuk dipasangnya di mana ya? Nah, di situ kali perginya Mas Tio dalam berbagai kegiatan. Ya, ini. Kira-kira mau beli apa, bro? Ya, jawab. Mewah ya? Iya, sampai saat ini saya belum bisa beli mobil macam kayak gini. Kepengen sih ada gitu loh. Uangnya yang belum sampai. Tapi ini ada, ya kan? Orang yang lulus kuliah atau mungkin belum lulus gitu loh. Sudah bisa membeli mobil seharga 500 juta, ya kan? Itu mungkin juga harga bekasnya itu mungkin barunya sekitar 700 juta gitu loh. Dapat uang dari mana? Aduh. Lanjut. Trik bocil terlalu kasar, mudah kebaca, dipasang sendiri ditemukan sendiri. Logikanya untuk apa coba dipasang alat begituan? Kamu itu hanya lalat kecil, yang dijadikan mainan cukong besar untuk merusak generasi muda. Ini ya. Betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat baca yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat baca ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari ini sedang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marah bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Nah, bener. Yang mana bang yang bener? Si mantan ketua BEM-nya? Ya enggak lah. Yang bener itu adalah narasi yang dibangun oleh netizen dengan suara AI di bagian depan tadi. Ya coba bayangin, ya kan? Kok begitu mudah dia menemukan yang namanya GPS itu? Terus kalau pemerintah memasang GPS itu, masa sekoplak itu dipasang yang kira-kira itu semua orang bisa ngelihatnya. Ingat loh, kalau dipasang di daerah tadi itu, ketika dibawa ke cuci mobil, rontok itu, yang namanya GPS itu, kena mesin penyemprot air bertekanan tinggi itu. Kalau dia memang sengaja ingin memasang itu, dia akan memasang di tempat yang tidak akan mungkin bisa ditemukan dan copot ketika dicuci. Tapi ya karena memang ini koclak, ya kan, aktingnya kurang paten, jadi koplak kali sebetulnya. Aduh, itulah pokoknya ya. Lanjut. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat baca yang namanya PPX Finder. Alat pelacak. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat baca ini ada di bawah kendaraan.
dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari ini sedang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan mara bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih Pak Prabowo. Lah, kok terima kasih Pak Prabowo? Tapi tadi saya sedikit menggarisbawahi ucapan terakhir dia. Semakin cepat revolusi. Saya jadi curiga dengan alat pelacak ini. Ada beberapa analisis sebenarnya teman-teman. Yang pertama nih ya, yang paling pertama, kawan dia sendiri yang masang atau kelompok dia sendiri yang masang, kemudian dibuat cerita kalau itu yang pasang rezim Prabowo ya kan, untuk memata-matai dia. Nah itu yang pertama tuh, untuk menyebarkan propaganda lah, simpelnya teman-teman. Kemudian yang kedua, ya dia rental mobil Fortuner ini dia rental. Kemudian pihak rental itu memasang alat pelacak di mobil ini. Ya biasanya kan pihak rental seperti itu, biar kalau mobilnya dibawa kabur, dia masih tahu lokasinya di mana. Nah ini analisis yang kedua. Analisis yang ketiga, ada orang tak dikenal yang betul-betul hanya ingin mengadu domba aktivis dan juga pemerintah. Agar mungkin ya kebencian terhadap pemerintah itu semakin besar, agar pemerintah dianggap sebagai pemerintahan yang otoriter, anti kritik dan lain sebagainya, mengintimidasi aktivis. Nah ini politik divide et impera yang ketiga. Ini bahaya teman-teman. Tapi kalau saya tanya ke kalian, kira-kira yang paling masuk akal yang keberapa nih? 1, 2, atau 3? Coba komen di bawah ya. Karena ini sedikit-sedikit menggelitik gitu. Yang keberapa nih? 2 apa 3? Menurut teman-teman gimana? Nggak peduli saya mau 2 atau 3 ya, atau 3. Yang jelas menurut saya, ini adalah sebuah rekayasa busuk, ecek-ecek macam anak kecil tingkat desa. Yang tingkat pengungkapannya itu sangat mudah ya. Jadi ini orang ya, ini mahasewa koplak ini, dia tidak pernah belajar ilmu psikologi dan dia juga tidak pernah belajar yang namanya itu ilmu acting. Dia nggak paham ya bahwa secara psikologi orang ketika menemukan hal baru itu begini responnya. Nggak macam kayak gini. Nggak bisa langsung menemukan langsung ya, kemudian dibongkar sendiri dengan sangat tenang. Itu secara psikologi bertolak belakang dengan orang yang baru mengetahui hal tersebut ya. Apalagi ini urusannya GPS itu kan, GPS ini kan berarti ada orang yang memata-matai, kok dia sangat santai kali ya. Nggak taunya dipasang sendiri, ditemukan sendiri, disebarin sendiri. Aduh, lanjut. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Lagi rame Tio. Katanya di mobilnya dikasih alat pelacak. Ini ya. Penasaran, tonton sini tonton. Kan Tifa, nih lihat nih. Tuh, ya kan? Ini banyak kejanggalan. Tuh. Suasananya, vibes-nya tuh kayak habis hujan, ya. Area jalan kelihatan basah, mobilnya pun ada bekas rintik-rintik hujan, tetesan hujan. Nah, ini kolong ini. Kalau habis hujan, ya, biasanya bupak kotor. Ini body-bodinya kotor. Bodi mobil kotor ya. Tapi alat itu yang dibilang pelacak bersih. Ya, kemungkinan dia yang masang, dia yang memfitnah, dia yang menyebarkan ujaran kebencian kepada pemerintah. Itu jelas. Ya, di belakang mereka nih oligarki hitam. Gerombolan Ono yang kemarin kalah masih sakit hati. Ya teman-teman nih harusnya Om Sigit segera proses ini bocah. Nggak bahaya sih, cuman merusak generasi muda. Ya, udah nggak usah digubris. Lagi main petak umpet bocah wingi sore. Ya. Pastikan 2029 Gerakan Nasional kosongkan partai-partai yang membenci Pak Jokowi dan pemerintahan yang sah. Ya, gedung dewan kosongin. Pilih presiden yang terbaik, umpamanya Gibran, KDM, ya kan? Pilih juga gubernur dan wakil gubernur di daerah kalian masing-masing. Putra putri terbaik di daerah kalian masing-masing. DPD gedung dewane kosongin, rapopo wis, pusing.
udah kebanyakan undang-undang, ya. Ya, wis. Ini terus. Ayo teman-teman, analisis coba ya. Analisis alat pelacak di mobilnya si mahasiswa koplak ini. Kira-kira gimana? Ya. Tadi sudah banyak tuh yang membahas tuh. Opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga. Nah, kalau opsi pertama tadi kalau nggak salah ada yang menyebut mungkin ini mobil rental gitu ya, dipasangin pelacak oleh pemiliknya. Menurut saya enggak di situ cara masangnya. Kalau pemilik mobil rental, agar mobilnya tidak dicuri, nggak dibawa keluar kota, keluar pulau, dan lain sebagainya oleh yang menyewa, itu GPS-nya tidak dipasang di situ, tapi dipasang di bawah dashboard mobil biasanya ya. Yang sulit diketahui ya, karena kalau dibawa maling kan, kalau mudah dilacak, mudah diketahui ya dilepas saja kan macam kayak gitu. Jadi menurut saya itu sudah gugur. Yang paling masuk akal adalah ya dipasang sendiri, dilepas sendiri, kemudian disebarin sendiri. Lanjut. Aman ya. Kalau secara pribadi gue percaya kok Tio diteror. Karena teror itu bisa terjadi sama siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dilakukan oleh siapapun juga. Tapi permasalahannya jujur, siapapun yang melakukan teror, lu goblok, bukan apa-apa. Lu dengan melakukan teror kayak gitu dipikir akan diam. Tidak, semakin ditekan akan semakin dilawan. Yang kedua, teror yang lu lakukan itu tidak bersih, goblok, bukan apa-apa. Orang jadi salah fokus ke banyak hal. Yang pertama, yang harusnya bikin Tio dibungkam malah jadi bikin orang salfok sama mobilnya Tio yang Fortuner. Yang kedua, yang niatnya membungkam malah jadi salfok sama alat pelacaknya yang ditaruh di bawah mobil. Sedangkan kalau kita lihat kondisi bawah mobilnya Tio, orang jadi salfok. Itu kotor banget, tapi kenapa alat pelacaknya bersih? Dan yang ketiga, niatnya pengen ngebungkam, tapi kok pakai alat pelacak kayak gitu? Karena zaman sekarang, dan setahu gua, yang namanya cek pos, cek posisi melalui IP, handphone, dan lain-lain tuh lebih mudah daripada memasang di bawah mobil. Jadi lain kali ini saran buat yang neror ya, tolong kalau pengen lakukan teror tuh yang benar-benar bisa ngebuat orang jadi diem, bukan semakin ngelawan dan menetizen jadi salfower. Lah ya itu makanya. Saya sih juga ada kemungkinan ya menduga bahwa sebetulnya yang masang itu adalah pacarnya. Jadi dia pacarnya itu gini, ini si tukang bacot ini, jongosnya si Chaplin ini kemana aja sih gitu kan. Jadi mobilnya dipasangin tuh yang namanya pelacak. Tetapi saya tidak percaya sih. Saya tidak percaya dia punya pacar. Aduh ya, lanjut. Sebetulnya yang penglihatan batin Mas Rul, hubungan apa yang ada di situ sama masjid? Ya, masjid di situ juga, nggak akrab di situ. Nah, komandannya yang di situ kan akrab dengan Prabowo sebelum jadi presiden. Ya, betul. Sering Begitu bertemu jadi presiden, Pak Prabowo kayak nggak tahu. Membahas lagi tentang Tio. Kita tahu dari awal selalu mengkritik tentang program MBG dan konsisten, keras mengkritik MBG. Kenapa sih itu Mas Bro? Terus ini ya, kalian pasti bertanya-tanya kan kenapa sebegitunya kan dengan Pak Prabowo itu kan. Ya. Iya. Itu ada dua jawaban. Tio tuh suka apa? Suka ngumpul di mana itu, di tempat pengajian itu mana tuh? Tempat pengajian Mas Rul? Padepokan apa? Cak Nun ya? Iya. Oh iya. Oh iya betul. Sering berbicara Iya, di situ. jadi pembicara juga sering Mas. Iya. Ya. Dan kenapa di situ? Nah, Cak Nun kan akrab dengan Pak Prabowo jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Iya, betul. Setelah Pak Prabowo jadi presiden kayak nggak tahu Cak Nun Pak Prabowo. Gitu aja. Oh. Gitu aja jawabannya. Hmm. Makanya wajar lah Tio itu keras dengan Pak Prabowo. Oh, Paham kalian? paham Mas Bro. Satu. Yang Ya. kedua, kalau soal MBG itu sederhana aja jawaban buat Tio tuh. Tapi aku mau ngomong sama Pak Prabowo ini, bukan dengan Tio ya. Iya. Oh, Pak, aku ini salah satu rakyatmu Pak. Menurut batinku Pak, kalau si Tio itu dijadikan ketua BGN, baik. Iya. Kepala ketua BGN.
Ya betul, ketua BGN, Ya, ketua. Badan Gizi Nasional. Ya, Ya. saya rasa dia tidak akan sekeras itu Pak. Oh, Dan pasti didukung program Bapak tuh. Dalam arti Pak Prabowo, aku juga paham. Itu aja. Sebetulnya yang penglihatan batin Mas Bro, hubungan apa yang ada di situ sama Mas Tio? Ya kan masih di situ juga, nggak akrab di situ. Nah, komandannya yang di situ kan akrab dengan Prabowo sebelum jadi presiden. Ya, betul, sering Begitu bertemu. jadi malah. presiden, Pak Prabowo kayak nggak tahu. nah Tio tahu Mas Bro Nah, persoalannya dengan Bapak Prabowo itu? ya justru kan dijelaskan dan disuruh. Oh, Makanya jelas terang begitu. benderang. Itu yang Kalian ini kayak nggak ngerti mancing. Iya. Gini, kenapa si manusia kocelak ini banyak ngomongin MBG lah, beginilah, begitulah ya karena dia dibayar. Udah titik itu aja. Jadi karena ada bayarannya, ada bohirnya. Ya nggak mungkin lah dia macam kayak gitu nggak dibayar. Oh, seolah-olah demi rakyat yang mana yang lu bela? Lu aja masih kuliah, ya kan? Belum bisa kerja kok bela-belain rakyat. Orang dana apa tadi tuh beasiswa teman-teman lu aja lumbat gitu kan. Intinya seperti itulah dugaan saya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.